Ya, Bapak Ibu, sahabat percikan iman, ya. Sekarang kalau tadi kan perkenalan, ya, dengan segala programnya. Nah, bagian kedua ini kita, walaupun di saat beliau menyampaikan pengalamannya, sungguh banyak hikmah, nasihat yang bisa kita ambil, ya. Nah, sekarang juga kita masih akan mendengarkan nasihat dari Ustadz Fatih, hikmah yang akan jadi bekal bagi kita semua. Nah, jadi kita sekarang akan mendengarkan tausiah beliau, ya. Karena kalau saya mau Ustadz udah tiap minggu gitu ya, bahkan kadang-kadang ke aam deui cenah kitu. Oh, ente gitu ya, ente. Iya, ya nggak boleh suudon ya. Ya, jadi justru kita mengundang Ustadz Fatih supaya ada varian ilmu ya, yang bisa kita ambil hikmahnya. Mangga Ustadz, pokoknya leluasa, mau-maunya Ustadz sampai jam berapa ya. Silahkan, pokoknya saya tidak akan memotong ya. Walaupun nanti sampai duhur juga nggak masalah gitu. Nah, jadi ting harulang kieu biasa kan. Ya. Mangga silakan Ustadz. Ya. Izin Ustadz Aam, guru kita, Masya Allah sebenarnya saya justru datang ke sini minta dapat nasihat, minta dapat ilmu, tapi karena perintah guru, insya Allah saya sedikit saja ingin menyampaikan, gak lama. Justru nanti yang lebih banyak, insya Allah nasihat dari guru kita untuk kami semuanya. Karena datang jauh dari Bogor, ya insya Allah kesini itu memang pingin banget dapat nasihat, bukan menasehati insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1400 tahun yang lalu, ada sosok manusia termulia di muka bumi ini, dipilih oleh Allah, dilahirkan, dibesarkan, dan kemudian menjadi manusia terbaik sepanjang zaman. Beliau adalah baginda Nabi tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang mungkin kita belum tahu, guru-guru kita mungkin ada yang belum menyampaikan ini. Izinkan kami menyampaikan ini sebagai sebuah bukti kecintaan, kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Yang saya tahu, Masya Allah, luar biasa. Madinah itu adalah kota yang kecil, tidak dianggap. Saya nyampaikan ini dengan tema karena ini adalah masjid peradaban. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani di sana, ada Majusi di sana. Masya Allah. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Al-Quran turun di sana 13 tahun lamanya sampai kemudian Rasul kita menutup mata. Hebatnya lagi, Rasul wafat, Quran pun selesai. Apa pelajarannya? Rasul ingin sampaikan kepada kita bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Quran. Quran berhenti, hidupku juga berhenti. Hidup ini tidak ada arti tanpa Al-Quran. Tapi hebatnya lagi, Masya Allah, kota kecil itu mampu menaklukkan 2 negara imperium besar yang gak kebayang, gak kegambar di dalam benak kita. Yang pertama adalah Persia. Bapak Ibu nanti lihat peta, itu India, itu segitu gede. Ditambah dengan wilayah sekitarnya, itu wilayahnya Persia. Iran, Irak itu Persia yang Masya Allah 7,5 juta kilometer luasnya. Takluk, kalah perang dengan kota Madinah yang kecil.
Dan hebatnya lagi 7,5 juta itu kalau dibandingin kita Indonesia berapa luasnya? Ada orang Indonesia di sini? Ini orang mana? Orang Bandung, bukan orang Indonesia. Indonesia itu luas Sabang sampai Merauke itu sekitar cuma 2 juta kilometer. Bayangkan besarnya Persia hampir 4 kali lipat besarnya Indonesia. Jadi Sabang Merauke, bayangkan 4 kali lipat. Kalah perang dengan negara yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Hebat. Ya. Dan bukan cuma Persia, bahkan Romawi. Ya, kemarin ada jamaah kita dan saya yakin juga adalah jamaah Percikan Iman lagi ke kota Rom, Ustaz. Foto di balik Kolosium. Cekrek, bari ngopi. Cekrek, saya bilang, "Teteh, undang saya dong ke Roma." Kenapa, Ustaz? Roma itu adalah kota satu-satunya yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Quran surah Ar-Rum. Dia malah baru Ustaz. Oh gitu Ustaz. Ya Allah teteh, Romawi itu negara paling jaya, paling hebat. Kalau sekarang mah zamannya Amerikanya gitu. Negara paling canggih, pasukan militernya paling kuat, nggak pernah kalah perang, diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rum. Gulibatir Rum, kata Allah. Telah dikalahkan bangsa Rum. Siapa yang kalahkan? Persia. Tapi kata Allah, tapi dalam waktu kurang dari 10 tahun, Persia akan takluk lagi oleh Rum. Dan benar, prediksi Al-Quran presisi, Rom memenangkan peta peradaban dunia. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mengalahkan Persia? Rom. Siapa yang mengalahkan Rom dan Persia? Madinah Al-Munawwarah. Ini banyak yang belum tahu. Ternyata Madinah Al-Munawwarah itu pimpinan pasukannya mu'alaf. Baru masuk Islam. Bayangin Pak. Baru masuk Islam aja udah sehebat itu. Kita udah berapa tahun jadi Islam? Dari lahir. Ya, kok belum hebat-hebat ya? Ini pertanyaannya. Bapak Ibu punten, tolong izin jawab pertanyaan saya. Yang di YouTube, yang di IG, tolong jawab izin pertanyaan saya. Kenapa kenapa Madinah bisa menaklukkan Romawi dan Persia? Rahasianya apa? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah luput. Udah ada. Ayo. Iya, Al-Quran rahasia. Pertanyaan saya, kalau begitu mereka bisa menaklukkan Romawi dan Persia, rahasianya Quran. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Quran yang dipegang Akang Teteh sekarang itu sama dengan Quran mereka dulu? Sama. Apakah Quran jumlah juznya dulu dengan sekarang sama? Sama. Apakah ada ayat yang berubah? Enggak. Siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Oke, sekarang ambil jarinya, tunjuk muka sendiri. Saya yang berubah Ustadz. Saya yang berubah Ustadz. Izin Ustadz Aam, kemarin dapat data dari Dewan Masjid Republik Indonesia. Nangis saya baca datanya. Resmi, Dewan Masjid Republik Indonesia. 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Ya Allah, berarti kalau diambil acak dari Sabang sampai Merauke 280 juta jiwa dikumpulkan, berarti hampir 200 juta jiwa gak bisa baca Quran. Berarti kenapa dulu Madinah bisa hebat? Quran. Perundang-undangannya pakai Quran, ekonominya pakai Quran, jual belinya pakai Quran. Sekarang lihat,
pinjol di mana-mana. Ustadz, sedih banget Ustadz, saya mau ngomong pinjol ponakan sendiri. Lagi kuliah di Bandung kemarin, langsung disidang sama keluarga. Kena pinjol 70 juta, masih mahasiswa. Malu. Kemana-mana ngomong pinjol riba haram, pinjol riba haram. Riba itu dosanya 73 pintu dosa. Dosa yang paling kecil seperti berzinah dengan ibu kandung sendiri. Ponakan sorangan. Ponakan mah masih dekat ibu. Berarti kan anaknya adik. Oh malu. Langsung, berapa pinjolmu? Ada 12. Untuk beli apa? Handphone yang ada bobanya kayak gitu. Tuh ada bobanya. Handphone yang ada bobanya. Untuk apa? Gaya hidup. Emang kalau nggak ada bobanya nggak bisa ngamera foto? Bisa, tapi beda ibu. Foto dengan boba 3 tuh beda. Tahu boba? Bulet-buletnya 3. Terus beli apa lagi kamu? Beli motor baru. Beli apa lagi kamu? Buat biaya hidup, gaya hidup. 70 juta. Dari mana kamu bayar pinjol? Pinjol A ke pinjol B. Pinjol B ke pinjol C. Pinjol C ke pinjol D. Ibu sekarang dia depresi. Kenapa? Nggak bisa tidur. Ditekan sama orang pinjol. Dikejar. Diancam bunuh. Hampir bunuh diri. Bahayanya pinjol itu. Korban nomor 1 guru-guru PNS. Awas ibu hati-hati. Kemarin di Bogor ada guru bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan pinjol. Pinjamannya sampai 200 juta rupiah. Bunganya 300%. Quran bolehin riba enggak? Enggak boleh. Belum selesai pinjol. Kemarin malah Pak Prabowo dan para menteri sekarang lagi heboh. Kenapa? Pemerintah dengan tegas akan menghapus judi online. Berapa total transaksinya ibu? 600 triliun. Ya Allah, itu kalau ngebangun masjid peradaban. Selesai sampai ke ujung-ujung. 600 triliun. Apa? Judi. Pertanyaan saya, apakah itu diperintahkan Quran atau dilarang Quran? Dilarang Quran. Jadi apa bedanya Madinah dengan kita? Mana lebih banyak penduduk Madinah atau penduduk kita? Mana lebih hebat Madinah atau kita? Kenapa? Al-Quran. Berarti kalau kita hidupnya mau hebat kayak Madinah, mau jadi negara adidaya yang bisa mengalahkan negara-negara hebat, rahasianya Al-Quran. Tapi 72% gak bisa baca. Kemarin saat iseng sama teman-teman artis buat vlog di Sudirman, Tamrin, Kuningan. Segitiga emasnya Jakarta. Ganteng, gagah, pakai jas, handphone mahal, duduk di kafe. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Ari Untung, artis. Dia bilang, mas maaf bisa baca ini? Apa itu mas? Oh Quran. Oh terakhir bacanya SD mas. Itu Jakarta ya. Datang lagi nyapu tukang sapu. Ternyata bukan hanya orang-orang keren ya, tukang sapu ditanya. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Punten pak, tolong dibaca. Punten mas, gak bisa baca. Jadi ternyata rahasia kekuatan umat Islam itu adalah Al-Quran. Dan rahasia kelemahan umat Islam itu Al-Quran. Jadi kalau gak bisa baca gimana? Iya gak bisa ngakses, gak bisa baca. Makanya Allahu Akbar, Madinah itu bisa hebat karena Quran berapa juz? 30 juz. Sekarang berapa juz? Adakah berkurang atau bertambah? Apakah hadis Nabi dulu dengan hadis Nabi sekarang sama? Sama. Apa yang berbeda? Sikap kita sama hadis. Ibu punten, jangan kalah sama Jepang. Ustadz, orang Jepang Ustadz, izin gak mau mengganggu tetangga. Mirip seperti hadis Nabi SAW. Gak boleh ganggu tetangga. Contohnya apa Ustadz? Di sana kalau mobil kita parkirannya tempatnya cuma 1. Walaupun punya duit banyak bisa beli mobil 3. Tidak
keluar mobilnya. Nggak di ACC. Kenapa? Karena tempat parkir cuma satu. Kalau di Indonesia mobilnya cuma parkir satu, sisanya di mana? Kata tangga. Berarti mereka sudah mengerjakan hadis Nabi. Siapa agama yang paling ngajarin bersih? Islam. Tapi saha nusok jorok kerkajian tehnya. Tunjuk lagi. Ya Allah sampah. Ya Allah, kemarin waktu Jepang menang 4,0, 4-0, bilang 4-0 malu jadi 4,0. Apa yang diajarkan supporter Jepang? Bebersih stadion. Semua yang datang bawa kertas plastik biru, ayo kita bersih. Bersih satu stadion, Masya Allah. Luar biasa. Berarti mereka mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Ustaz, izin Ustaz lagi tentang Jepang. Orang Jepang tehnya rupanya gak suka pakai parfum. Jadi pakai parfum hanya untuk mewangi badan saja. Bukan kayak ibu-ibu yang sebelah sono. Dia pakai parfum 7 kilometer kecium wanginya. Dinding ikut wangi. Kenapa? Karena menurut teteh wanginya enak. Menurut saya belum tentu. Jadi ngerusak irung. Menurut teteh ini parfum wangi mahal. Kata saya, eta si minyak si nyong-nyong. Jadi Jepang tuh menghargai orang, gak mau ganggu orang. Jadi gimana? Gak mau. Coba yang pernah naik kereta api di Jepang. Kalau kita mah di kereta api bercanda, ngebully. Di sana mah, diem. Ngangkat telepon aja. Iya, nanti saya telepon lagi, saya lagi di kereta. Takut ganggu sebelah lagi tidur. Menghargai orang. Masya Allah. Berarti mereka mengerjakan prinsip. Nah kebetulan ini. Lagi-lagi gak ada yang kebetulan. Mohon doa dari Gurunda. Ustadz Aam. Izin mohon doa juga nanti minta banyak bantuan. Juga propose. Juga kata pengantar. Saya lagi buat buku. Apa judul bukunya? Dari Madinah, Istanbul, dan Tokyo. Ada apa? Aduh merinding saya. Saya bawa 5 pakar sejarah. Sedang meneliti. Ada apa dengan Jepang? Kenapa bersih, disiplin, tertib, punya malu yang hebat? Apa hubungannya dengan Islam? Ternyata terungkap rupanya kaisar-kaisar Jepang zaman itu belajar Islam dari Istanbul dan dari Madinah. Jadi ternyata mereka hebat hari ini mengambil Islam. Kita tertinggal hari ini karena mencampakkan Islam. Masya Allah. Makanya kemarin rame Ustaz, ada Instagram publik ya selebgram. Dia bilang apa? Dia pakai kerudung, dia copot jilbabnya. Kenapa? Dia ke Jepang. Maklum kayaknya orang norak gak pernah keluar negeri. Dia ke Jepang, kemudian dia bilang, oh ternyata Jepang itu syaratnya supaya canggih, gak ada yang pakai kerudung. Jadi gimana? Mulai hari ini saya lepas kerudung. Kenapa? Karena ternyata sebab kebangkitan bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Jepang itu adalah kerudung. Apa hubungannya? Justru sekarang itu mereka, coba perhatikan baju mereka. Tinggal pakai apa? Tinggal dikerudungi. Mereka itu tinggal syahadat doang. Ibu, Masya Allah, Perdana Menterinya. Baru dikatakan apa? Ini kemungkinan ada dugaan Perdana Menteri kita korupsi. Baru diduga, belum tersangka. Langsung ambil mic, tunduk, saya resign mulai hari ini. Rasa malunya tinggi. Bukankah malu itu ajaran? Yes. Tapi siapa yang paling tidak punya malu? Bukan Islam. Umat yang kemudian tidak sesuai dengan Islam. Sekarang saya tanya, punten. Jamaah haji terbanyak di dunia dari? Oke, masjid terbanyak di dunia dari? Jamaah umroh terbanyak Indonesia. Oke, jamaah haji terbanyak? Indonesia. Paling banyak korupsi juga dari?
Allahu Akbar. Ini bukti amanah. Ini amanah. Kalau nggak amanah ibu, ini nggak selesai dengan bangunan kualitas terbaik. Rencananya gambarnya begini, begitu digambar, ya Allah menit jauh. Ini amanah. Orang amanah itu dirindukan surga. Di Quran surat Al-Mu'minun Allah katakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin. Siapa mereka? Mereka salah satunya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Masyaallah. Amanah. Punten Ustadz nitip wakaf, Ustadz izin saya kemarin buat video ngamuk banget sama seorang Ustadz banci. Namanya Sudirman. Ya Allah itu viral video. Ustadz dia minta endorse saya. Dia datang dalam keadaan punten Ustadz. Tulang lunak. Tahu tulang lunak? Iya. Tahu tulang lunak? Ikan presto tahu? Ustadz Fatih tolong dong endorsein pesantren aku. Yatim piatu duafa loh Ustadz. Untuk TK, SD. Ustadz Fatih pesantren udah selesai. Masjidnya udah selesai. Bantu dong Ustadz. Di sini Bu. Bantu nggak ya? Bantu nggak ya? Tapi bismillah bantu. Kenapa? Karena beliau ini punya niat baik. Bismillah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya dukung Ustadz Sudirman membangun pesantren untuk anak-anak yatim dan duafa. Masya Allah, selesai Ustadz pesantrennya. Banyak yang donasi. Selesai pesantrennya, begitu selesai pesantrennya, 27 anak disodomi. Disodomi dalam keadaan yatim piatu duafa. Mau ngadu kemana ibu? Ada yang disodominya menunggu sholat subuh lagi sholat tahajud. Sekarang lagi ditahan di kepolisian. Ada yang kemudian ba'da sholat subuh. Ada satu orang anak bisa sampai 3-4 kali. Hancur mentalnya. Anak-anak yatim duafa mau ngadu kemana ibu? Kalau anak kita ngadu ke orang tua. Kita kejar tuh Sudirman. Ini ngadu kemana? Luar biasa. Ibu dan anak-anak itu kalau sudah dilakukan perbuatan menjijikkan ini, dia akan besar melakukan lagi dan lagi. Maka amanah, ini mah gak amanah. Amanah itu ajaran Quran. Berarti sepakat ya, kalau kita mau bangkit, mau hebat peradabannya berarti harus peradaban Quran. Makanya guru kita bilang ini masjid peradaban. Udah pas banget itu nama. Bukan Masjid Al-Ghifari, bukan Masjid Al-Insani, tapi Masjid Peradaban. Dan benar-benar Masjid Peradaban. Kenapa? Karena peradaban itu, Islam itu adalah agama penopang peradaban. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, tidak ada cara lain. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali seperti jaya di masa dulu, hebat di masa dulu. Kuncinya kita harus kembali cinta kepada Al-Quran. Yang pertama, mulai baca. Ustadz gak ada guru, boleh Bapak Ibu nanti lihat di sosial media cari aja Cinta Quran Call. Layanan baca Quran gratis dan Masya Allah doanya Ustadz Aam lagi nih. Ya, udah berkah Ustadz, Qurannya berkah Masya Allah. Sekarang melayani 17 negara. Online. Cinta Quran Call namanya. Bapak pembimbingnya Ikhwan lagi. Ibu pembimbingnya Akhwat lagi. Online 24 jam silahkan. Mau kapan ibu silahkan dibenerin bacaan Qurannya. Mulai dari yang pertama. Langkah pertama apa? Baca. Yang kedua pelajari Quran. Apalagi sama Ustadz Aam ya kalau udah kajian tafsir tuh nikmat banget. Saya kemarin saat begitu dikasih buku tafsir Juz Amma. Alhamdulillah selesai dibaca. Alhamdulillah sekali duduk buku beliau. Pulang dari sini saya ingat waktu itu dikasih hadiah buku Ustadz Aam. Tafsir Juz Amma. Nikmat banget itu. Habis selesai langsung dilahap. Masya Allah. Yang kedua pelajari Quran. Yang ketiga ajarkan Quran. Makanya tadi itu hadiahnya buat para guru-guru Quran dan masyarakat sekitar.
Yang keempat, hafalkan Quran. 1 hari 1 ayat Ibu. Berarti kalau ada 100 hari, 100 ayat baru. Masya Allah. Berarti kalau ada 30 hari, 30 ayat baru. Masya Allah, keren. Ya, jangan kalah sama tahfiz tunanetra Ibu. Izin Bapak Ibu, punten. Mereka Quran Braille tebalnya 1 juz segini. 1 juz. Pegang aja 1 juz ini segini tebalnya. 30 juz bawanya pakai pick up. Iya, 30 juz banyak. Tapi mereka tangannya Allah berikan khasiat mampu kemudian membaca Quran Braille dengan keadaan tidak bisa melihat. Coba semuanya tutup mata. Oke, semua tutup mata, ikuti saya, tutup matanya. Ambil handphonenya, tutup matanya, dalam keadaan tertutup matanya. Ambil handphonenya. Oke, buka Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Buka Ibu, Bapak buka. Bisa? Mereka hafal Quran 30 juz 114 surah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi hafalkan Quran. Yang kelima, fahami Quran. Kalau sudah ngaji, baca bisa, tajwidnya bagus, ikut tadabur. 3 guru-guru yang saya kagumi kalau ngisi tadabur tuh nikmat banget. Saya recommended. Pertama, guru kita Ustadz A. Amiruddin. Tadabur Qurannya asik. Ngambil cuma 1, 2 ayat tapi dalam, inspiratif gitu. Yang kedua, Ustadz Bakhtiar Nasir. Nikmat banget. Saya kalau udah beliau, saya datang ke majelis beliau duduk di bawah. Tadabur Quran. Nggak banyak Bu. 1 kali pertemuan cuma 1 ayat. Yuk 1 ayat dalam banget Masya Allah. Yang ketiga, Ustadz Amir Faisal Fat. Dr. Kiai Haji Amir Faisal Fat. Saya rekomendasi kalau ibu mau ikut kajian tadabur ke-3 guru ini. Masya Allah. Ya. Oke, yang keempat, hafalkan. Yang kelima, fahami. Yang keenam, amalkan. Quran bilang jangan riba, stop riba. Quran bilang jangan zina, stop zina. Quran bilang tutup aurat, tutup aurat. Quran bilang sholat, sholat. Quran bilang jangan makan dana zakat, jangan. Quran bilang tunaikan zakat, tunaikan. Quran bilang saum Ramadan, saum. Quran bilang jaga hubungan baik dengan kerabat, jaga hubungan baik. Kelima, amalkan Quran. Dan yang keenam, ini yang paling berat. Ini resikonya berat. Dan memang harus dijalani. Yang keenam ini adalah perjuangkan Al-Quran. Kira-kira kalau Allah, kita dekat sama Allah, kita jauh dari setan. Kalau kita dekat dengan setan, jauh dari Allah. Kita dekat dengan Quran, jauh dari setan. Berarti setan iri nggak? Iri. Kira-kira usahanya kuat nggak? Gimana caranya? Ibu jujur, baca EG, baca nonton YouTube berapa lama? Buka Quran berapa lama? Masya Allah ya. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada patokan lain. Kita ingin bangkit, Indonesia menjadi negeri yang mencintai Al-Quran. Insya Allah, kalau sudah cinta sama Quran Ibu, punten izin, nggak ada korupsi Ibu. Nggak berani. Kemarin Ustadz Aam datang ke pesantren Bintaro, guru-guru lain juga sudah datang ke sana, pertanyaannya sama. Kamar Ustadz Fatih yang mana? Saya bilang, izin Ustadz, saya nggak punya kamar di sini. Loh, terus kalau ke Bintaro, rumah kan di Bogor, ke Bintaro nggak ada. Adanya kamar tamu. Jadi kalau Ustadz ke sini, nginepnya di kamar tamu. Lah kalau ada tamu, nginepnya di hotel. Atau nginepnya di masjid. Kenapa? Karena dulu yang beramanah wakaf, amanahnya untuk pesantren, bukan untuk Ustadz Fatih. Serem Ibu, punten ya, ada pelajaran yang berharga. Ada wakaf yang sekarang diambil keluarga, anak keturunan. Dulu diwakafkan itu kawasan wakaf, tapi istri anak keturunan bilang, enggak, ini punya keluarga. Berantem. Alhamdulillah, sampai kapanpun satu petak lahan pun
saya tidak punya hak. Sehingga apa? Saya hanya nazir, hanya amanah. Dan boleh dicek, tidak ada rekening wakaf masuk ke rekening pribadi. Semuanya rekening wakaf. Karena kita ingin konsisten menjalankan amanah. Dan amanah itu perintah Allah. Dan Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Ibu, amanah itu asal katanya apa? Amanah. Betul? Amanah, betul. Ibu kalau nitipin rahasia cerita ke saya keep ceritanya. Ibu bilang apa? Aman sama Ustadz Fatih mah. Enak Bu sama orang amanah. Kira-kira suami yang amanah tenang gak? Tenang, perlu pakai ditanam GPS di sini? Gak perlu. Kenapa? Suamiku, ini izin istri saya gak ikut. Padahal tadi ingin ikut, ternyata ada ngisi kajian Ustadz. Di Bogor, Alhamdulillah nanti kapan-kapan pingin bawa istri ke sini, pingin buat pengajian ibu-ibu. Ya, insya Allah ya. Nah istri saya gak ikut. Istri saya jarang ikut. Ya, jarang ikut keluar kota. Tapi apa? Istri saya bilang, kamu itu amanah. Amanah itu artinya apa? Saya tenang, kamu aman. Dan saya pun di luar kota, di luar negeri tenang. Istriku juga pasti amanah. Gak mau. Ya, dulu zaman Pak Harto korupsinya dikasih di bawah meja. Punten Pak, ada dikit titipan buat Bapak. Apa ini? Tenang Pak, semua divisi juga dapat. Enggak, kok jadi gini? Dulu di bawah meja, sekarang di atas meja, bukan sama meja-mejanya dikorupsi. Ya Allah. Makanya kenapa Nabi kita digelari Kenapa? Karena amanah. Enaknya orang amanah tuh ya. Masya Allah. Bapak Ibu siap jadi orang amanah? Bismillah, mudah-mudahan kita mencintai Quran dan Indonesia akan menjadi negeri yang cinta dengan Al-Quran. Membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Masya Allah, itu sedikit dari saya hanya ingin menyampaikan. Apa kunci peradaban dulu bisa hebat? Al-Quran. Kenapa sekarang bisa merosot? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu memuliakan dan Al-Quran itu juga menghinakan. Tergantung pilihan kita. Mau mulia atau mau hina. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Tak terasa kan? Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita dapat hikmah yang luar biasa. Betul Ustadz, banyak yang tidak tahu kalau Persia Romawi pada akhirnya dikalahkan oleh Madinah. Senjatanya cuma satu, Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran itu sudah lepas dari genggaman kita, maka sebanyak apapun jumlah kita menjadi tidak berarti. Makanya Nabi dulu pernah mengatakan, yang aku khawatirkan kamu itu seperti buih. Ya. Buih itu banyak sekali, tapi lemah. Nah lemahnya itu karena tidak berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian tadi ada masalah amanah. Betul Ustadz Fatih, hal yang paling berat yang saya dan teman-teman pegang sekarang ini masalah amanah. Makanya alhamdulillah tanah wakaf ini Ustaz, semuanya sudah sertifikat wakaf. Jadi 10-11 hektar itu sudah sertifikat wakaf. Jadi memang kami, saya dan teman-teman tuh nadir ya. Nadir itu pengelola. Nah kenapa? Karena tidak sedikit titipan tanah wakaf, mohon maaf misalnya jadi milik keluarga, nah jadi milik perorangan. Nah kami kemarin dapat penghargaan dari pemerintah bahwa di Kabupaten Bandung alhamdulillah
Percikan Iman tuh paling rapih perwakafannya. Karena semua itu sudah atas nama wakaf Percikan Iman. Karena apa? Betul Ustadz, karena yang berat itu adalah amanah tadi. Nah, di sana Ustadz ada villa. Itu villa sebenarnya untuk para ustadz yang mau nginep di sini. Tapi Ustadz Fatih kan orangnya tipenya nggak mau ngerepotin. Padahal sudah disiapkan villa Ustadz. Villa yang view-nya ke danau. Nah, jadi kalau ada yang bilang, tapi teman orang-orang di sini, kia villa Pak Aam. Itu fitnah. Ya itu cina itu no alus gitu villa Pak Aam. Fitnah. Itu teh villa untuk guru-guru. Ada beberapa guru yang berkenan nginep di sini. Nanti kalau ibu ikut, teteh ikut, ya nginep aja di sini. View-nya danau, ya kan gitu. Ustadz tinggal bilang mau bakar-bakar apa. Gitu. Ada ya nilainya tinggal nyair Ustadz. Nah, belut tinggal ngurek kan gitu. Ya ketan ya tinggal bakar. Jadi kabaria jagung mah kumaha aya tangkal apa henteu. Ieu keukeuy jagung. Nah, jadi memang kami di sini betul ada villa itu untuk kan ada ustadz yang jauh ya seperti Ustadz Fatih kan jauh. Nah, karena beliau kemarin ada acara dulu Ustadz ya di tengah kota, jadi akhirnya beliau tidak nginap di sini. Saya sekali-kali juga suka nginap di sini kalau ada acara yang nyambung gitu. Tapi saya tidak merasa punya, ya. Jadi fitnah kalau karena kadang-kadang ibu sok memfitnah. Itu villa Pak Aam. Mobil lagi sok didinya, eta mah mobil saha we parkir da lega. Gitu. Jadi di wilayah ini tidak ada satupun milik saya, nggak ada. Kenapa semua wakaf ya gitu. Kalaupun misalnya saya punya, saya beli di luar tanah wakaf. Eta mah uang pribadi. Eta mah uang pribadi eta mah. Sertifikatnya ge. Ada akte jual beli nage. Nah. Ya Ibu Bapak, ini yang Ustadz Fatih sampaikan itu daging semua ya. Betul-betul materi yang sangat dalam sekali. Yang susah adalah mengamalkannya. Ya. Tapi alhamdulillah Ustadz ini kalau bicara menghafal 3 surat menghafal Ustadz. Dari juz amma, Falak Binas dan Kulhu ya kan gitu. Tapi ada juga yang kadang-kadang kuliah tapi nggak tamat-tamat. Berkutat di wala antum abidun ma'abud wala ana abidun wala. Pernah wal asri masuk ke watini Ustaz. Nah, itu penyakit hafalan ya. Nah gitu. Bahkan pernah ada yang nanya gini, saya lagi ngapalin waduha. Cenah kieu, wadduha wal laili idza saja. Nah pertanyaannya tuh Ustadz, apakah saya langsung ruku? Hari Anda Ibu apa yang lakukan? Langsung karena kulhu. Wadduha wal laili idza saja qul huwallahu ahad. Nanya itu sah tidak sah. Apakah perlu sujud sahwi? Tidak perlu. Allah juga Maha tahu Anda pelupa. Jadi ada saat harus sujud sahwi, tapi kalau lupa surat itu para ulama sepakat tidak perlu sujud sahwi. Dan bisa loncat ke surat yang kita hafal. Ya. Ya, kembali lagi ke hafalan dasar. Ya teman-teman, kita hari ini bahagia sekali, senang sekali mendapatkan ilmu pencerahan dari Ustadz Fatih. Semoga kita semua dalam keberkahan Allah, dalam ampunannya. Ustadz, mangga sebagai bentuk kasih sayang, mohon ditutup dengan doa. Terima kasih.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sedang safar. Dan safar saya bukan jalan-jalan. Saya safar sedang berdakwah ilallah. Dan safar sedang memenuhi undangan guru. Ada doa yang tidak ditolak Allah. Doa orang sedang safar. Dan safar saya bukan safar piknik. Safar dalam dakwah. Maka mudah-mudahan doa saya untuk Bapak Ibu semuanya Allah ijabah. Mari sama-sama kita istighfar. Membersihkan hati kita, lisan kita dari dosa-dosa kesombongan, dari dosa-dosa hasad, dari kekotoran niat. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Inna Allah wa malaikati yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai Allah, Rabbana, 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 Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Ampunkan kezoliman kami, dosa-dosa kami. Dosa mata kami, Ya Allah, yang tidak pernah membaca Al-Quran. Ya Allah, sementara saudara-saudara kami tidak bisa melihat mereka hafal Al-Quran. Ampuni kelalaian mata kami ini, Ya Allah. Engkau ciptakan kami punya mata, mata kami dipakai maksiat. Ampuni dosa mata kami ini, Ya Allah. Ampuni dosa tangan kami ini yang selalu berat menolong sesama saudara. Selalu berat berinfak fi sabilillah. Ampuni tangan-tangan kami ini, Ya Allah. Ampuni mulut kami ini, Ya Allah, yang takut menyampaikan kebenaran, tapi begitu ringan menyampaikan aib saudara kami sendiri. Allahumma Rabbana, Ya Allah, ampuni kaki-kaki kami ini, Ya Allah, yang selalu berat menuju majelis ilmu, tapi begitu ringan menuju pasar. Ya Allah, ampuni hati dan pikiran kami ini, Ya Allah. Ampuni hati dan pikiran kami ini, Ya Allah, yang selalu buruk sangka kepada takdir-Mu, Ya Allah. Kami berkata takdir-Mu kejam. Kami berkata Engkau tidak adil, Ya Allah. Ampuni hati dan pikiran kami, Ya Allah. Kami selalu buruk sangka kepada takdir-Mu, Ya Allah. Allahumma Rabbana, ampuni dosa ayah dan ibu kami yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Lapangkan kuburnya, Ya Allah. Terkhusus orang tua kami yang sudah wafat. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga, Ya Allah. Ya Allah, kami mencintai ibu kami, ayah kami, Ya Rabb. Muliakan orang tua kami, Ya Rabbi. Terkhusus ibunda, Burunda Ustaz Aam. Lapangkan kubur. Muliakan beliau. Ampunkan dosa-dosa. Allahumma Rabbana, Ya Allah, andai kami punya harta sebanyak dunia dan seisinya, kami tak mampu membalas cinta ayah ibu kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami, Ya Allah.
Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Terkhusus orang tua kami yang masih hidup, lapangkan rizkinya ya Allah. Angkat sakit-sakit dari tubuhnya ya Allah. Angkat sakit-sakit dari tubuhnya ya Allah. Kuatkan kesabarannya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami rindu ampunanmu ya Rabb. Ya Allah, kami rindu rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu pertolongan-Mu ya Allah. Tolong kami, tolong saudara-saudara kami di Gaza, Palestina ya Allah. Kuatkan kesabarannya ya Allah. Terima syuhadanya ya Allah. Terima seluruh pengorbanannya ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Dari mereka kami dapat hidayah ya Rabb. Dari mereka kami dapat cahaya ya Allah. Muliakan semua guru-guru kami ya Allah. Jaga sehatnya ya Allah. Sehatkan sempurna, sempurna, sempurna. Allahumma Rabbana ya Allah. Berkahi ilmu guru-guru kami ya Allah. Muliakan guru-guru kami ya Allah. Muliakan hidup guru-guru kami ya Allah. Muliakan keturunan guru-guru kami ya Allah. Allahumma Rabbana afrik alaina sabran. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Allah. Beraneka ragam ujian kehidupan menerpa kami ya Allah. Beraneka ragam ujian kehidupan menerpa kami ya Allah. Ujian kesakitan, ujian pengkhianatan, ujian kekecewaan, ujian manusia ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, kuatkan pundak-pundak kami ya Allah. Allahumma Rabbana la tudzi' qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang maha membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Ya Rabb, semua yang hadir di majelis ini ya Allah, hamba bermohon khusus ya Rabb, panggil mereka haji dan umrah sebelum wafatnya ya Allah. Panggil haji dan umrah sebelum wafatnya ya Allah. Panggil haji dan umrah sebelum wafatnya ya Allah. Ya Allah, terkhusus semua yang hadir di majelis ini ya Rabb, pasti akan wafat. Wafatkan husnul khatimah. Wafatkan saat sujud. Wafatkan saat sholat tahajud. Wafatkan saat khataman Quran. Wafatkan saat mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, semua yang hadir, semua yang berwakaf untuk kawasan ini ya Rabb, muliakan anak-anak keturunannya ya Allah. Alirkan pahala mengalir abadi selama-lamanya untuk mereka ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, Engkau mendengar doa-doa kami. Saudara-saudara kami hari ini yang terjerat hutang ya Allah, lunaskan dengan caramu ya Allah. Wafatkan tanpa hutang ya Allah. Kasihani mereka ya Rahman, irhamna, irhamna, irhamna. Ya Allah, saudara-saudara kami yang belum memiliki keturunan ya Allah, izinkan semasa hidupnya memiliki keturunan yang soleh dan solihah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang hadir hari ini yang belum memiliki jodoh, pertemukan dengan jodoh terbaik fid dunya wal akhirah. Ya Allah, yang sudah berumah tangga, anugerahkan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jauhkan rumah tangga kami dari perpecahan. Jauhkan rumah tangga kami dari perselingkuhan. Jauhkan rumah tangga kami dari kehancuran. Jauhkan rumah tangga kami dari penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma Rabbana ya Rabb, kami cinta Indonesia.
Kami cinta tanah air kami ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang mencintai Al-Quran ya Rabb. Jauhkan negeri kami dari pemimpin-pemimpin yang membenci Al-Quran ya Allah. Allahumma Rabbana la tudhi' qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, semua kami pasti akan wafat ya Rabb. Pertemukan kami sebagaimana Engkau pertemukan kami di majlis yang indah ini ya Allah. Pertemukan kami di surgamu ya Rabb. Tetanggakan kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, jadikan tetesan air mata ini pembasuh api neraka untuk kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Fatih dan Ustadz Aham.